menyaksikan Sawala Budaya Virtual yang diselenggarakan oleh Lembaga Budaya Sunda Unpas yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Di tema Sawala Virtual kami kali ini adalah refleksi akhir tahun pembangunan kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2020 yang akan dibuka oleh Ketua Lembaga Budaya Sunda Unpas yaitu Bapak Dr. H. Setiawan MSN. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring pun H. Setiawan, Ketua Lembaga Budaya Sunda LBS Universitas Pasundan. Atas nama LBS Unpas, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat atas kesempatan untuk bekerja sama di dalam penyelenggaraan Sawala Virtual Refleksi Budaya akhir tahun 2020 mengenai pembangunan bidang kebudayaan tahun 2020. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi telah menjadikan tahun 2020 ini sebagai semacam tahun kematian, tahun yang suram, tahun duka cita. Pandemi telah merenggut nyawa begitu banyak orang di muka bumi, juga telah merenggut cukup banyak kebiasaan sehari-hari kita yang selama ini menandai eksistensi kita sebagai masyarakat. Nah, tetapi di pihak lain, di dalam situasi pandemi juga timbul kesadaran untuk memperbaharui diri, antara lain melalui kolaborasi, kerjasama, menjalin jejaring sebagaimana yang kita lakukan sekarang di antara LBS Unpas dan Disparbud Provinsi Jawa Barat. Jadi saya senang sekali dengan kegiatan semacam ini. Dan kebetulan karena temanya berkaitan dengan kebudayaan, pada hakikatnya kita semua mengetahui bahwa apa yang kita sebut kebudayaan adalah proses kreatif tiada akhir di dalam menyesuaikan diri secara kreatif dengan tantangan baru. Mudah-mudahan melalui Sawala Virtual seperti ini kita akan mencapai titik di mana kita bisa memperbaharui diri dengan diawali dengan merumuskan visi yang baru, gagasan-gagasan yang segar di bidang kebudayaan. Itu saja harapan kami. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf, SPMSI MKOM, untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Sawala Budaya Virtual di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan refleksi akhir tahun 2020. Mudah-mudahan dalam refleksi di tahun 2020 ini kita bisa melangkah lebih jauh dalam rangka melestarikan budaya. Tentu ini sangat penting bagi kita karena ini sebagai tolok ukur dari lembaga-lembaga yang terkait dengan aspek-aspek kebudayaan dan sebagai pemelihara untuk aspek-aspek kebudayaan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga kita sekarang di masa pandemik ini adalah harus tetap survive dan kita harus tetap mempertahankan silaturahim. Salah satunya adalah bagaimana kita sekarang menembus kebekuan yang orang mengatakan hari ini kita berada di dalam suasana disconnecting people atau disconnecting society. Dengan pendekatan-pendekatan budaya, maka tali silaturahim dan pendekatan agama kita akan terus budaya kita pelihara. Terima kasih kepada Disparbud Jawa Barat yang telah mempercayai Lembaga Budaya Unpas untuk bekerja sama di dalam penyelenggaraan Sawala Budaya Virtual hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Mudah-mudahan memberikan kontribusi
mendapatkan masukan-masukan untuk pengembangan budaya di Jawa Barat sesuai dengan rencana induk budaya yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang terhormat, telah sampailah kita di acara inti dari Sawala Budaya virtual kali ini yang dalam berbentuk talk show. Dan kami akan mengundang yang terhormat Bapak Dr. Yayat Hendayana, SSM Hum, selaku moderator dari acara talk show tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada acara Sawala Budaya virtual yang akan menampilkan topik refleksi akhir tahun pembangunan kebudayaan Jawa Barat tahun 2020. Untuk topik tersebut sengaja kami mengundang 2 orang pakar sebagai narasumber. Yang pertama adalah Dr. Lutfi Yondri. Beliau adalah peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat. Berikutnya adalah Ibu Dr. Randa Febiani, MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Acara ini bisa terselenggara atas kerjasama antara Lembaga Budaya Sunda Unpas dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Namun sebelum kita mulai acara bincang-bincang evaluasi terhadap pembangunan kebudayaan tahun 2020, terlebih dahulu akan kita ikuti pagelaran kesenian dalam bentuk penampilan biola tunggal. Ini oleh seorang siswa kelas 11 dari Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Bandung. Ia akan menampilkan 2 buah lagu berturut-turut, yaitu Manuk Dadali, lagu Sunda, dan berikutnya lagu tentang Indonesia Pusaka yang menunjukkan dan mengajak kebersamaan dan kebersatuan seluruh etnisitas di Indonesia. Kami tampilkan Gisavo Lembayung Lelaki Akbar.
begitulah tampilan dari siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bandung. Ibu Febi dan Pak Lutfi yang saya hormati, barangkali bisa kita mulai perbincangan kita tentang refleksi akhir tahun pembangunan kebudayaan Jawa Barat tahun 2020. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Lutfi terlebih dahulu, Bu Febi. Pak Lutfi, apa yang menjadi kontribusi dari Balai Arkeologi Jawa Barat terhadap upaya pembangunan kebudayaan di Jawa Barat tahun 2020? Kemudian sejauh mana perkembangan ke cagar budayaan di Jawa Barat ini selama tahun 2020? Silakan. Terima kasih Pak Yayat. Ini cukup menarik acara Sawala Budaya yang diadakan ini dalam rangka mengevaluasi dan juga menanyakan tentang kontribusi. Bagaimana kiprah dari Balai Arkeologi Jawa Barat, namanya Jawa Barat, kebetulan ini wilayah kerjanya cukup luas, ada Jawa Barat, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta. Tugas fungsinya yang utama dari Balai Arkeologi itu adalah penelitian. Jadi penelitian yang khususnya untuk mencari bagaimana budaya masa lalu, besarnya budaya masa lalu. Seperti kita tahu bahwa sejarah panjang Jawa Barat itu sangat luar biasa. Sudah dihasilkan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan selama ini, bisa kita kelompokkan bahwa penelitian-penelitian kita sudah mengungkap tentang data prasejarah. Contoh kasus, kita sudah menghasilkan satu yang cukup fenomenal di bidang prasejarah, penemukan Gua Pawon dengan temuan budaya yang cukup lengkap, juga dengan manusianya. Itu umurnya sudah sampai yang paling tua tuh sekarang tuh sampai 12.000 tahun yang lalu. Sudah cukup tua. Dan yang cukup heboh juga terakhir-terakhir ini, tahun-tahun terakhir itu adalah bagaimana situs Gunung Padang. Itu satu hal yang luar biasa, bagaimana tinggalan budaya masa lalu dari era prasejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang di Tatar Sunda. Dan kemudian juga kita bisa melihat lagi lintasan yang lain dari tinggalan arkeologi yang sudah diteliti oleh Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai kontribusinya untuk Tatar Sunda, budaya klasik, bagaimana besarnya, luasnya tinggalan percandian yang ada di Batu Jaya. Dan kita tidak hanya itu saja sebenarnya, kita juga punya Candi Bojong Menje, Candi Bojong Mas, dan di Garut yang sudah cukup lama diungkap itu. Dan kemudian kita punya tinggal-tinggal arkeologi Islam yang sudah banyak juga diungkap oleh teman-teman peneliti di Balai Arkeologi Bandung, termasuk tinggalan kolonial yang menjadi ciri khas, yang menjadi memory of the world juga, bagaimana sejarah besar dunia ada di kota Bandung, dan kemudian tinggalan-tinggalan pasca kemerdekaan. Dan itu semua bisa dijadikan sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan. Salah satu contoh bisa kita katakan, orang dari Jawa Tengah mengatakan kami punya Candi Borobudur yang cukup tua. Kita di Jawa Barat bisa mengatakan lagi dari hasil penelitian, kita bisa mengatakan kami di Jawa Barat punya yang lebih tua lagi. Kita punya Pecandian Batu Jaya gitu. Ya inilah menjadi bagian dari kontribusi dari Balai Arkeologi Jawa Barat yang kemudian bisa dikelola lebih lanjut. Pelestarian tanpa pembinaan mungkin tidak akan lengkap. Nah, disinilah kecagar budaya itu bermain, yang akan dikerjakan dan dikelola kita di Provinsi Jawa Barat, seperti yang sudah diusahakan oleh bidang kebudayaan. Kita sekarang sudah punya tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Barat. Sementara itu juga kita sudah didampingi juga oleh usaha dari bidang kebudayaan, mensertifikasi teman-teman di daerah menjadi tenaga ahli cagar budaya di masing-masing kabupaten kota. Ini kemudian yang mungkin lebih lanjut bisa dijabarkan oleh Bu Febi seperti apa langkahnya. Dan kita baru saja melakukan kajian rekomendasi, ada objek-objek yang sudah dicagar budayakan di tingkat nasional, dan kemudian kita breakdown-kan ke provinsi, bagaimana cagar budaya itu menjadi peringkat provinsi, sambil kita mencari data-data baru, mengangkat data-data baru, mana yang punya nilai peringkat provinsi di masa mendatang. Itu yang kita coba. Tidak tertutup kemungkinan di Jawa Barat punya warisan dunia nanti Pak Yayat dari segi cagar budaya itu. Jadi kita dengar tadi Bu, begitu besar kontribusi dari Balai Arkeologi Jawa Barat terhadap upaya pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Jawa Barat selama tahun 2020. Nah, untuk itu ini kembali kepada
kepada Bu Febi selaku Kepala Bidang Kebudayaan, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh bidang kebudayaan khususnya, umumnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dalam membangun kebudayaan di Jawa Barat pada tahun 2020. Silakan Bu, kontribusinya sudah disampaikan tadi, tinggal yang utamanya nih Bu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau khususnya di sini bidang kebudayaan itu bertanggung jawab atau diamanatkan dua undang-undang. Iya, iya. Nah, itu undang-undang tadi ya sudah disampaikan Cagar Budaya 11 2010, kemudian ada undang-undang 5 2017 ya. Kemajuan Kebudayaan. Nah, khusus yang untuk cagar budaya itu sudah disampaikan tadi sekilas oleh Pak Lutfi. Jadi kita alhamdulillah Pak Lutfi ya, Pak Lutfi adalah salah satu tim ahli cagar budaya Jawa Barat. Oh iya. Nah, ada permasalahan yang terkendala di Jawa Barat, yaitu adalah kurangnya tenaga ahli cagar budaya yang bersertifikasi. Jadi upaya yang dilakukan dinas adalah tadi sudah juga disampaikan, kita melakukan sertifikasi kepada para calon tenaga ahli cagar budaya yang akhirnya disebar di kabupaten kota. Karena kunci utama adalah penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Alhamdulillah dari yang kita sertifikasi kemarin sudah ada nambah 5 kabupaten kota yang sudah juga memiliki tenaga ahli cagar budaya. Dan yang uniknya juga Pemprov Jabar juga sebetulnya kita kekurangan Pak Lutfi ya, kekurangan tenaga ahli cagar budaya. Iya, iya. Sepanjang tahun lalu itu berupaya, saya dibantu dengan Pak Lutfi, kemudian di Bandung itu ada Prof. Reza, ada Pak Ismet, kita berupaya mencari bagaimana kemudian TACB Provinsi Jawa Barat itu dibentuk. Nah, itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, sehingga alhamdulillah tahun ini sudah ada SK Gubernur untuk penetapan tenaga ahli cagar budaya. Hal lainnya adalah untuk undang-undang pemajuan kebudayaan, di samping cagar budaya tadi, betul sekali bahwa memang kita atau Jawa Barat ini terkenal dengan keragaman budaya. Iya, iya, iya. Tiga wilayah budaya yang harus diperhatikan oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu wilayah budaya Cirebon Dermayu, kemudian juga Priangan dan Melayu Betawi. Yeah. Nah, ada 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang harus kita ada 4 pilar ya dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Yang pertama pelindungan, kemudian pengembangan, ya. Kemudian pemanfaatan, tadi pembinaan. Ya. Memang butuh strategi, butuh upaya yang terintegrasi yang sesuai dengan visi Jawa Barat, kolaborasi dan inovasi, itu yang kami lakukan. Iya, iya, iya. Jadi selain berkolaborasi dengan Balar Arkeologi tentunya, kemudian juga kita ada badan BPND ya, Pelestarian Nilai Budaya, instansi vertikal dari pemerintah pusat. Kita kalau bicara untuk cagar budaya, ada lagi juga yang untuk warisan budaya. Warisan budaya tak benda yang memang WPTB, Bu. Betul, kita harus kejar Pak. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Pemprov Jabar kita sudah membuat inisiasi sidang penetapan WBTB secara tingkat provinsi. Sehingga dari langsung ke pusat kita enggak. Nah, itu maksudnya apa? Untuk meningkatkan juga semangat teman-teman di kabupaten. Iya, betul. Banyak karya budaya yang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Tahun ini kita sudah 32 karya budaya ditetapkan untuk menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat, dan 11 diantaranya sudah masuk ke WBTB Indonesia dan nasional. Yang menentukan otoritasnya siapa, Bu? Menentukan itu warisan budaya tak benda? Kalau warisan tingkat provinsi ada 15 kriteria untuk menjadi warisan budaya. Di antaranya sudah lebih dari 2 generasi, jadi sudah berusia 50 tahun. Iya. Kemudian ekosistemnya masih ada, masih berkembang gitu, jadi bukan yang sudah punah. Kalau sudah punah bukan jadi budaya. Kemudian ada kajiannya, ada pendokumentasiannya. Nah, ini kajian ini juga menjadi salah satu kendala untuk kami, Pak.
Kenapa juga dimensi warisan budaya salah satu dimensi dalam indikator pembangunan indeks pembangunan kebudayaan itu agak rendah lah. Saya bilang agak memang rendah rata-rata nasional. Karena apa? Kita bicara nanti. Betul. Nah ini kajian budaya ini, kajian untuk karya budaya kurang, sehingga Pemprov Jabar selama 2020 juga sudah menginisiasi kerjasama dengan lembaga pendidikan. Itu kajian budaya ini. Jadi itu yang kita lakukan sehingga peningkatan usulan karya budaya yang bisa ditetapkan menjadi WBTB Indonesia juga meningkat. Di samping itu ada hal lain yang memang tak kalah pentingnya, yaitu adalah optimalisasi penggunaan media sosial. Memang selama ini sangat banyak teman-teman di sektor budaya itu kemudian berkarya, tapi mungkin platformnya yang kita nggak punya atau kurang aksesnya. Nah, tahun ini kita melakukan optimalisasi di YouTube. Kita sudah, Pak Gubernur saat itu pada saat pandemi ya kita bicara ini, Pemprov Jabar merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan, dari sedikit provinsi yang melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah. Saya berbangga bisa hadir di sana karena apa? Pekan Kebudayaan Daerah ini melibatkan seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Para bupati dan wali kotanya juga ikut mendukung dan digabungkan dengan dukungan Pak Pemprov Jabar dan Pak Gubernur untuk gelar 100 gelar virtual. Nah, itu diantaranya untuk pemajuan kebudayaan. Hal lainnya adalah kami merupakan salah satu dari 2 provinsi yang didatangi oleh Kemendikbud dan Kemendagri untuk uji coba borang PPKD. Nah, jadi memang tahun ini kita menginisiasi evaluasi pemutahiran PPKD. Jadi PPKD sudah dibentuk. Alhamdulillah Jawa Barat sudah punya PPKD. Mungkin Alhamdulillah biasa dalam penyusunannya. Nah, selayaknya sebuah dokumen itu data-data harus kita mutakhirkan. Kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sehingga tahun depan kita harapkan kabupaten kota yang ada beberapa kabupaten kota yang belum memiliki kita dukung. Nah itu juga mendapat apresiasi sehingga kita merupakan salah satu dari 2 provinsi yang dilakukan uji coba borangnya di sini. Bagus. Untuk PPKD. Banyak hal yang memang yang utamanya adalah tadi kolaborasi dan inovasi. Betul. Jadi kita di bidang kebudayaan di bawah kepemimpinan Pak Kadis tentunya melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas. Baru kemarin kita ada kegiatan, saya sampaikan di sini ada Synchronic of Art, komunitas. Kemudian kita juga melaksanakan peringatan Hari Angklung. Jadi judulnya 1 Dekade Angklung Mendunia. Itu kolaborasi kita dengan ISBI, dengan Kabumi, dengan Saung Ujo, beberapa komunitas angklung. Dan hal yang pentingnya juga kita juga melakukan kerjasama dengan Yayasan Haiku. Nanti ada tayang. Jadi kita akan mencari beberapa platform bagaimana melakukan gerakan nilai budaya, tapi sifatnya tidak yang mainstream. Jadi kita cari berbagai inovasi-inovasi sehingga masyarakat akan diajak melakukan sesuatu, ciri budaya, perilaku budaya, dan nilai budaya ini secara tidak langsung, melalui event-event itu. Dan yang terutama adalah yang kami lakukan kemarin adalah kita menginisiasi deklarasi peringatan Hari Penca. Setelah diakui UNESCO Dan alhamdulillah Pak Gubernur tanggal 12 Desember kemarin mendeklarasikan bahwa tanggal 12 Desember adalah Hari Pencaksilat Jawa Barat yang diharapkan dapat akui juga atau diteruskan menjadi Hari Pencaksilat. Saya tertarik pada apa yang disampaikan Ibu tadi tentang sertifikasi tenaga-tenaga arkeolog dan cagar budaya. Tadi dikemukakan bahwa terjadi kekurangan tenaga. Nah, ingin saya tanyakan kepada Pak Lutfi, upaya apa yang dilakukan oleh Balar Jabar dalam memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan tenaga arkeologi dan cagar budaya? Baik Pak Yat,
Jadi di Balai Arkeologi ada beberapa arkeolog, ya tidak banyak juga kita punya arkeolog, dan itu yang kemudian kita dorong mereka untuk ikut berkontribusi untuk mengisi tenaga-tenaga ahli cagar budaya, khususnya di bidang arkeologi. Sebenarnya tenaga ahli cagar budaya itu tidak hanya arkeolog di dalamnya, kita butuh arsitek, sejarah, antropolog, ahli hukum, filolog juga kita butuhkan. Paling tidak untuk tingkat kabupaten kota itu jumlahnya 5-7. Dan kemudian itulah yang sudah kita lakukan bersama Disparbud. Kita mencoba dulu menseleksi, kemudian kita dorong, kita beri pengetahuan, kemudian mereka ikut sertifikasi. Alhamdulillah tahap pertama kalau nggak salah hampir 60 orang jumlah yang sudah. Tapi belum semua kabupaten kota itu terisi. Dan teman-teman arkeolog yang ada di Balai Arkeologi Jawa Barat itu kita minta tolonglah turun gunung juga, jangan hanya meneliti bagaimana hasil penelitian itu kemudian dicagar budayakan, ditetapkan sebagai cagar budaya, baik itu di tingkat peringkat kabupaten kota maupun provinsi. Dan inilah kemudian kita juga mengkolaborasi bahwa tenaga yang ada di situ misalnya kurang di Kabupaten Bogor misalnya, bagaimana itu ditambal sulam oleh tenaga yang ada. Jadi kita yang arkeolog yang ada di Balai Arkeologi Jawa Barat yang kemudian sudah punya sertifikat kompetensi sebagai tenaga ahli cagar budaya itu mencoba mengisi itu untuk mempercepat. Dan upaya untuk mengadakan tenaga itu ada ya. Jadi yang belum arkeolog yang ada di Balai Arkeologi Jawa Barat yang belum ikut sertifikasi kita dorong, isilah kabupaten kota yang terdekat. Alhamdulillah sekarang itu diantaranya kayak Sumedang sudah diisi, di Bandung Barat sudah diisi, Kabupaten Bandung oleh arkeolog yang ada di Balai Arkeologi Jawa Barat itu. Di samping itu juga Pak Yayat juga karena ada beberapa universitas, ya contoh saya dari UI, saya coba juga menarik teman-teman untuk yang terdekat itu untuk mengisi kabupaten kota yang terdekat dengan Jakarta kalau dia domisili di Jakarta gitu. Dan itu yang kita coba komunikasikan terus sehingga kita berharap semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu terisi tenaga ahlinya dan mereka ditetapkan oleh kepala daerahnya untuk mereka bekerja melakukan kajian rekomendasi untuk penetapan cagar budaya di kabupaten kotanya gitu Pak. Ini Ibu tadi menyebut-sebut pandemi COVID-19. Ternyata pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Yang terdampak juga termasuk kegiatan kesenian. Nah, yang ingin dipertanyakan adalah apa yang Ibu lakukan untuk membuat kegiatan dan kehidupan kesenian seni budaya di Jawa Barat tetap berdenyut dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Bu? Ya, jadi sebetulnya untuk kegiatan berkarya itu pemerintah hanya bersifat fasilitator. Jadi karya-karya ini timbul dari para pegiat seni budaya, para komunitas yang ada di seluruh Jawa Barat. Sehingga kami mencoba hadir yang tentunya diawali dengan kebijakan juga dari Pak Gubernur untuk memberikan dukungan program. Ada 100 gelar virtual di seluruh Jawa Barat yang kemudian diangkat, dan itu juga kita bisa saksikan di YouTube-nya Disparbud Jabar dan Budaya Jabar. Itu merupakan kepedulian dari Pemprov Jabar kepada para pegiat budaya yang terdampak. Namun demikian tadi disampaikan juga bahwa tidak mungkin juga pemerintah memfasilitasi semua. Di Jawa Barat ini kan terkenal begitu banyak orang-orang atau seniman atau budayawan yang kreatif tentunya. Nah itu tadi kolaborasi itu yang kemudian saya buat menjadi sebuah platform dalam menggerakkan kegiatan di berbagai komunitas. Misalnya dalam kesempatan juga saya tentunya ingin mengajak kepada para pegiat budaya untuk pandemi ini sebetulnya di satu sisi memang memberikan dampak yang negatif, sangat negatif, tapi di sisi lain ada hikmah yang dapat kita ambil. Peluang yang besar. Peluang berubahnya mindset atau paradigma berpikir bahwa seni pertunjukan itu kemudian juga selalu harus dihadiri orang banyak. Itu kemudian kita merubah menjadi virtual, padahal sebetulnya melalui program yang ditayangkan secara media sosial itu sebetulnya jangkauan pemirsanya lebih banyak. Akan lebih luas lagi. Lebih luas dan tentu tidak dengan memperhatikan juga kesehatan
kesehatan dan keselamatan, ini akan menjadi tantangan baru bagaimana para pegiat budaya ini kemudian diajak atau dituntut untuk menyajikan berbagai macam tayangan yang kreatif. Nah itu mungkin kuncinya ya. Nah, sehingga ada hal yang mulai tumbuh sekarang. Para komunitas ini kemudian juga berlomba menyajikan hal-hal baru atau hal yang inovasi tadi, yang kreatif, sehingga orang akan stay tune gitu ya istilahnya di channelnya masing-masing. Nah, pemerintah di sini hadir tentu tidak bisa memfasilitasi semua, tapi kami mencoba hadir memberikan kontribusi, memberikan dukungan, dan apapun yang kita miliki dari sisi platform medianya, media sosial, kita punya media sosial. Jadi kita buka kesempatan kepada seluruh pegiat budaya di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat yang punya karya itu bisa kita tampilkan apapun bentuknya. Kelihatan sekali bahwa sekarang ini fasilitasi yang diberikan kepada satu kelompok komunitas sangat mempengaruhi kelompok-kelompok yang lain. Betul. Sehingga kegairahannya timbul. Ini kepada Pak Lutfi. Pak Lutfi kan penelitian itu selalu berhubungan dengan lapangan. Betul. Tidak mungkin duduk di meja meneliti. Betul. Tetapi lapangannya terganggu oleh adanya pandemi COVID-19. Betul. Nah, bagaimana cara Balar Jabar mengatasi handicap? Jadi terima kasih Pak Yayat. Jadi penelitian itu tidak harus selalu di lapangan. Jadi penelitian arkeologi itu akan selalu menghasilkan data baru terkumpul data itu. Di samping pengumpulan data lapangan, di masa pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, mengurangi kontak sosial dengan masyarakat. Disitulah diberi kesempatan juga oleh pemerintah untuk mendalami objek yang sudah terkumpul itu. Jadi bergerak dari field study ke desk study sekarang. Jadi data-data itu dicoba didalami lagi seperti apa sebenarnya, dan disitulah kita bisa menyodorkan informasi yang lebih lengkap lagi kepada masyarakat kita. Data arkeologi yang tadinya cuman kapak batu misalnya dari hasil penelitian, dari ekskavasi itu, tapi dengan desk study kita bisa mendalami. Kita bisa didukung oleh analisis laboratorium. Disitulah kemudian kita lakukan analisis kapak batu ini punya siapa sih, dari tahun berapa sih gitu kan, dari budaya yang mana. Nah disitulah analisis deskriptif dan analisis laboratoris itu yang kita dalami selama pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Jadi kita mencari latar belakang informasi yang lebih dalam lagi tentang objek yang sudah kita kumpulkan. Mumpung kita tidak kemana-mana, kita bisa fokus dengan objek-objek yang kita hasilkan dari penelitian arkeologi selama ini. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Bu, ini ada pertanyaan yang bukan saja pertanyaan saya, tapi pertanyaan seluruh masyarakat Jawa Barat, yaitu tentang indeks pembangunan kebudayaan yang merupakan penilaian dari pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat, yang menempatkan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ke-18 dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini itu sudah lalu lah, tahun 19 kita berpikir ke depan. Nah, apa yang telah akan dan sedang dilakukan oleh bidang kebudayaan, khususnya pariwisata di kebudayaan pada umumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan peringkat yang kurang menyamankan bagi kita semua kepada peringkat yang lebih bagus begitu. Paling tidak ya menggantikan Yogyakarta yang berperingkat 1 atau Riau Kepulauan yang menempati posisi ke-7. Gimana upaya-upaya untuk memperbaiki itu? Ya, jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan bahwa indeks pembangunan kebudayaan atau IPK itu punya 7 dimensi. 7 dimensi ini tidak diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja. Jadi ibarat kalau Disparbud pariwisata itu multiplier effect, ternyata budaya juga sama. Betul. Contoh dimensi pendidikan itu otomatis tanahnya Dinas Pendidikan. Ada budaya literasi, ada gender, ada ekspresi budaya, ketahanan budaya.
Nah, yang menjadi pokok di dinas kebudayaan, bidang budaya ini adalah warisan budaya. Nah, warisan budaya itu ada 3 indikator, 4 kalau nggak salah. Yang pertama, yang paling utama itu warisan budaya itu penyumbang atau kontributor nilai yang terbesar, 25% dari total nilai indeks pembangunan kebudayaan. Itu tadi yang 2 indikator ini diantaranya cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Jadi persentase inilah yang telah akan dan sedang dan akan kita terus push, kita dorong adalah bagaimana jumlah cagar budaya yang ditetapkan ini menjadi terus meningkat dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang diregistrasi. Kemudian warisan budaya tak benda tadi, bagaimana warisan budaya tak benda atau karya budaya Jawa Barat ini meningkat jumlahnya yang di WBTB-kan secara Indonesia dan yang naik ke peringkat UNESCO tentunya. Nah, 2 inilah yang kemudian menjadi masuk ke dalam RPJMD, menjadi ikunya kepala daerah dan ikunya kepala dinas serta iku dari jajarannya. Sehingga ini yang harus kita, makanya ini membutuhkan dukungan semua pihak. Tidak bisa Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ini bekerja sendiri. Saya butuh Balar Arkeologi dengan TACB-nya, butuh BPNB dengan para penelitinya. Kami juga didampingi oleh tim ahli banyak mendampingi saya di sini. Ada Pak Buki, ya, ada Bu Laina, ada Pak Dinda, ada Bu Marintan, Pak Haat, Pak Jaini. Itu juga kita butuh kolaborasi dengan semua. Nah, antaranya juga ada lagi yang tak kalah penting adalah yang akan dan sedang kita upayakan adalah ini mensinergikan usulan saya waktu itu ke pemerintah pusat, ayo hadirkan Bapeda. Nah, alhamdulillah rapor kemarin ada rapor IPK, kita baru sudah menyelesaikan rapor IPK. Jadi IPK itu penghitungannya dengan BPS pusat. Bapeda sudah hadir. Bapeda inilah yang akan nanti mensinergikan OPD pengampu dari 7 dimensi ini untuk sama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah ada target untuk 2024, Pak ya, kita sudah punya target. Memang masih ada yang kosong-kosong karena belum selesai penghitungannya, tapi minimal sudah ada koordinasi. Dan rencana minggu awal tahun ini dengan diundang oleh Bapeda, OPD pengampu dari IPK ini akan berkumpul. Tapi tentu yang utama adalah yang menjadi tupoksi dari Dinas Pariwisata Kebudayaan. Itu yang akan kita dorong tentu dengan dukungan dari semua stakeholder dan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat. Ini kelihatan sekali Pak Lutfi bahwa salah satu faktor pendukung bagi peningkatan itu adalah kecagar budayaan. Handicap apa yang dihadapi oleh Balar Jabar dalam upaya memperluas keberadaan cagar budaya itu? Ya, tentunya dengan pengembangan penelitian ya. Jadi penelitian itu harus berjalan terus, baik itu dalam penggalian situs-situs yang sudah dikerjakan sehingga nilainya lebih bertambah lagi. Contoh kasus misalnya Gua Pawon itu. Gua Pawon itu dari kacamata arkeologi itu tidak hanya berhenti di lapisan budaya 12.000. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan migrasi budaya, harusnya kita di Jawa Barat punya lapisan budaya 35.000. Nah, Gua Pawon itu masih memungkinkan. Dan juga bagaimana penelitian-penelitian yang lain di periode-periodisasi yang lain itu terus dikembangkan. Secara di arkeologi itu tidak hanya prasejarah, ada klasik, ada Hindu, ada Islam kolonial, dan juga pasca kemerdekaan. Itulah yang kemudian yang menjadi handicap buat kita untuk kita kerjakan ke depan lebih maksimal lagi sehingga kita bisa menyodorkan potensi-potensi kearkeologian yang bisa dicagar budayakan oleh kabupaten kota, di kabupaten kota, dan di balik mereka itu sebenarnya ada yang punya nilai provinsi dan nasional bahkan dunia nantinya. Dan itulah support kita bagaimana IPK itu bisa dikembangkan lagi, dan tidak kalah pentingnya strategi-strategi itu harus kita buat. Bagaimana kita menghimpun semaksimal mungkin dalam waktu yang cepat, karena misi gubernur kita adalah Jabar juara di bidang kebudayaan lahir dan batin. Itu akan menjadi peluang buat kita untuk kita kontribusikan untuk Jawa Barat. Jadi Bu, tadi ini dalam upaya mencapai perwujudan
secara cepat Jabar juara. Ya. Salah satu kata kunci atau dua kata kunci dalam upaya mengejar akselerasi perwujudan Jabar juara adalah kolaborasi dan inovasi, seperti yang Ibu kemukakan tadi. Kalau perkara inovasi, saya yakin betul lah, bidang kebudayaan sudah melakukan banyak inovasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah melakukan banyak inovasi. Yang ingin saya pertanyakan tentang kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dengan dinas-dinas lain secara horizontal dan dengan pemangku-pemangku kebudayaan pada tingkat vertikal. Bagaimana itu menjawantahkannya dalam kegiatan sehari-hari? Baik, jadi betul sekali yang tadi disampaikan adalah bahwa intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini erat kaitannya dengan koordinasi. Satu kata yang mudah diucapkan tapi membutuhkan effort atau upaya yang lebih untuk, karena kita koordinasi itu tidak bisa kita laksanakan begitu saja, tapi harus kita upayakan. Nah, butuh waktu memang untuk terus menjalin kemitraan ini. Contoh misalnya untuk peringatan silat kemarin, itu kan yang terlibat tidak hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari sisi tradisi, tapi Dinas Pemuda dan Olahraga ya, yang mengaku juga olahraga tradisional, dan Dinas Pendidikan. Sehingga bagaimana kemudian nilai budaya ini bisa diinternalisasi kepada anak-anak sekolah, itu kan kita butuh Dinas Pendidikan. Bagaimana kemudian penggalian nilai-nilai kearifan budaya lokal ini kemudian ditanamkan kepada anak-anak sekolah, itu tentu harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana kemudian ini bisa di generasi muda dengan Dinas Pemuda Olahraga. Bagaimana kemudian nilai budaya ini berlaku kepada fungsi peranan ibu misalnya, karena saya perempuan. Dalam rangka Hari Ibu ya. Menanamkan nilai kepada anak-anaknya, saya butuh Dinas Pemuda. Semangat gendernya tinggi. Karena betul Pak, guru pertama itu kan di keluarga ya, keluarga inti. Nah, kemudian juga bagaimana kami bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah secara vertikal tadi, dengan Balar, dengan BPNB dan seluruh pemangku kepentingan, dan tidak hanya di sektor Kementerian Pendidikan Kebudayaan saja, kami juga berkoordinasi dengan Kemenpar misalnya. Jadi ada sisi-sisi pemanfaatan yang bisa kita kolaborasikan dengan pariwisata. Ada wisata budaya, bagaimana 3A, konsep 3A ini, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi juga menjadi penguat untuk pemanfaatan budaya di sektor pariwisata. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran serta pemerintah kabupaten dan kota. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman di pemerintah kabupaten kota untuk sama-sama, karena nilai IPK Provinsi Jawa Barat adalah akumulasi dari kabupaten kota, kinerja kabupaten dan kota. Jadi kan kita kalau provinsi mah nggak punya wilayah yang punya kekayaan itu pemerintah kabupaten kota. Jadi tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota yang menangani kebudayaan tentunya itu juga agak sulit untuk kami bekerja. Dan alhamdulillah selama ini pemerintah kabupaten kota sangat-sangat mendukung kami. Jadi setiap rapat, setiap apapun keterlibatan mereka, alhamdulillah sudah sangat baik di bidang kebudayaan, karena nomenklatur yang menanganinya berbeda-beda. Ada dinas pendidikan, pemuda olahraga, wisata dengan pemuda olahraga, jadi kebudayaan dengan pemakaman. Betul, alhamdulillah saya ditempatkan di sini, jadi saya juga banyak teman, banyak keluarga, bisa bertemu dengan banyak pihak. Dan tadi ada sedikit juga yang perlu saya sampaikan di sini. Tantangan terbesar adalah untuk seni tradisi. Kalau tadi kita bicara tentang sosial media, tentang platform yang mengetengahkan teknologi, ada saudara-saudara kita seniman tradisi yang memang sampai saat ini butuh bantuan lebih, karena mereka punya keterbatasan dari sisi pemahaman ataupun kemampuan dari teknologi informasi ya. Betul, bagaimana pemerintah juga harus hadir memperhatikan mereka.
nun jauh di sana, bujeng-bujeng nyepeng HP, koneksinya kita aja. Betul. Jadi itu memang tidak semua, dan ada juga seni-seni tertentu yang memang harus hadir tatap muka, Pak. Ada yang hilang. Konvensional. Konvensional. Jadi kita tidak bisa seluruhnya juga kita virtualkan, dan tentunya dengan berbagai upaya dan doa tentunya kita harapkan pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan kebudayaan di seluruh dunia khususnya di Jawa Barat juga akan kemudian menggeliat kembali dan ya kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Iya. Ini sudah ternyata obrolan kita sudah sangat panjang dan sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita obrolkan, apalagi ini menyangkut kebudayaan. Tetapi barangkali waktu juga yang terpaksa harus membatasi kita. Namun sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan baik kepada Ibu maupun kepada Pak Lutfi, barangkali berkenan untuk menyampaikan closing statement. Baik. Kira-kira apa yang diinginkan? Pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat sepertinya kita tidak lepas dari generasi muda. Disitulah inovasi kita harus munculkan. Selama tahun 2020 ini kontribusi terhadap pemikiran bagaimana pembangunan kebudayaan itu harus kita lakukan terus. Saya secara pribadi dan juga sebenarnya sama Pak Yaya juga mencoba menyusun strategi pemajuan kebudayaan dan untuk menyentuh generasi muda mulai kita pikirkan bagaimana kebudayaan itu melekat ke sekolah dan keseharian. Saya mencoba menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana gerakan museum berbasis sekolah. Baik di tingkat SLTP yang saya singkat dengan Gemas Jawa Barat, ini satu inovasi baru yang muncul di Jawa Barat untuk Indonesia suatu saat. Dan orang bisa datang ke Jawa Barat, seandainya Gemas ini muncul, akan muncul 1000 lebih museum di Jawa Barat. Inilah sebagai bagian dari bagaimana kita menyentuh generasi muda, bagaimana mengkolaborasikan kegiatan kebudayaan dengan generasi yang akan tumbuh ke depan. Orang akan bermemori ke Jawa Barat, orang akan melihat ke Jawa Barat, dan orang akan belajar ke Jawa Barat, dan akan tumbuh lebih besar di Jawa Barat. Disinilah kegiatan kebudayaan yang kita harapkan ke depan. Kita awali tahun 2020, kita akhiri tahun 2020, dan kemudian kita bangkit dan tumbuh berkembang kebudayaan di tahun 2021 yang akan datang. Semoga Jawa Barat makin tenaga peneliti juga bisa teratasi. Jadi dengan Gemas itu kegiatan-kegiatan penelitian sudah melekat dengan generasi muda Jawa Barat. Dia sudah arif dengan budayanya, apa budayanya, bagaimana budayanya, kita sudah tanamkan lebih dini. Itu harapan dari Gemas itu. Ya, sepanjang tahun 2020 ini diawali dari akhir 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, khususnya di bidang kebudayaan, telah banyak melakukan upaya-upaya pengembangan kebudayaan yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, dari pemerintah kabupaten kota, dari lembaga pendidikan, akademisi, media, juga dari industri atau pihak swasta. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini, karena tanpa Anda semua kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pada kesempatan ini saya juga tentunya tidak bosan-bosan juga mengajak kembali untuk terus bersemangat ayo memajukan pemajuan kebudayaan kita di awal tahun 2021 dengan berbagai kegiatan yang lebih inovatif, yang lebih menyentuh kepada masyarakat, dan tentunya merupakan bagian dari alternatif solusi dari permasalahan kebudayaan di Jawa Barat. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Yayat dan Pak Lutfi yang mengetengahkan acara ini, yang tentunya juga kita harapkan bisa berlanjut pada beberapa episode berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Demikianlah acara Sawala Budaya Virtual yang menampilkan topik refleksi akhir tahun pembangunan kebudayaan Jawa Barat tahun 2020 yang tadi sudah kita perbincangan bersama, dan dengan sangat menyesal kami terpaksa mengakhiri pertemuan ini.
Terima kasih banyak. Saya Yayat Hendayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.